warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik semua? Baik. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Ayo Mas Putra, ketua kelas, untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama masing-masing. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Doa selesai. Oke, terima kasih Mas Putra ya. Hari ini semuanya masuk? Masuk ya. Baru kali ini pelajaran matematika kita di lab ya. Ada apa lah nanti ya. Oke. Kebersihan mohon dicek, kemudian kerapian. Pakai baju kapek semua ya. Oke. Sudah? Lemas? Ngantuk? Ya, enggak. Supaya tidak ngantuk, ayo kita tepuk semangat. Dengarkan bumu. Ketika bumu bilang genap, genap berarti tepuknya dua. Ayo, genap. Ganjil. Lagi. Genap. Ganjil. Genap. Ganjil. Kalau prima, karena bilangan prima itu ada genap, ada ganjil, maka ketika bilangan prima sampai gini, ya. Ketika buku bilang prima berarti tidak tepuk. Oke? Sudah paham? Ayo biar semangat. Coba lagi. Prima. Loh. Ada yang kurang konsentrasi. Ayo, biar konsentrasi lagi. Genap. Genap. Ganjil. 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 Genap. Genap. Prima. Loh ya, pasti yang depan kok yang kurang konsentrasi ya. Oke, sudah fokus ke buku semua ya. Oke. Untuk pelajaran kali ini kita membahas tentang geometri, tentang transformasi geometri. Nah, sebelum ke pembahasannya lebih lanjut, coba masih ingat gak kalian di kelas MTS dulu, atau kalau nggak salah SD juga sudah, kita belajar tentang titik koordinat. Masih ingat? Bagaimana titik koordinat itu bentuknya yang bagaimana? Ayo. Oh, tambah. Ada yang ngomong ketika ada tambah seperti ini ya? Oke. Grafiknya seperti ini ya? Nah, ada gambar seperti ini. Yang mana titik koordinat itu dimulai dari apa dulu? Yang keras pulang keras apa? X kemudian Y ya. Jadi sama-sama titik koordinat itu dimulai dari X dulu baru Y. Jadi X Y ya. X itu yang garisnya yang bagaimana? Ayo, X itu garis yang bagaimana? Apa? Lupa semua? Supaya mengingatkan sampean. Ayo. X. Coba ayo sama-sama. X Y. Nah, berarti X dulu, X itu yang mendatar baru Y. Itu perlu diingat-ingat. Jadi untuk menentukan titik koordinat X dulu baru Y. Diingat-ingat ya. Oke. Untuk pelajaran hari ini kita akan belajar sudah paham ya tentang bagaimana untuk membuat titik koordinat itu ya? Maka hari ini kita akan melanjutkan tentang geometri, transformasi geometri. Di mana di situ nanti nih. Di situ nanti sampean harus bisa memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan translasi, refleksi, dan rotasi melalui diskusi dengan tepat. Itu tujuannya.
belajar ya. Setelah pelajaran ini sampean itu bisa membuat sebuah proyek ketika kalian semua itu sudah paham tentang translasi, refleksi dan rotasi. Ya. Oke. Sebelum ke kelompok, ini Bu mau tayangkan sebuah permasalahan. Coba. Indonesia, salah satunya adalah batik. Kesenian batik ini mulai dikenal pada zaman kerajaan Majapahit hingga mengalami perkembangan yang pesat pada zaman kerajaan Mataram pada akhir abad ke-8. Di kala itu, batik hanya digunakan oleh keluarga kerajaan saja. Namun, pengikut raja yang tinggal di luar keraton mengerjakan produksi kain batik ini di rumahnya masing-masing, sehingga lama-kelamaan batik mulai dikenal rakyat dan menjadi pekerjaan wanita pada masa itu. Pada akhir abad ke-18, batik yang mulanya hanya digunakan oleh bangsawan, kemudian mulai digunakan secara luas oleh masyarakat Indonesia, khususnya suku Jawa. Nah, yuk kenali beberapa motif batik yang ada di Indonesia. Motif batik Parang Solo. Parang sendiri berasal dari kata pereng yang artinya lereng. Batik ini memiliki karakteristik susunan motif huruf S yang saling menjalin, tidak putus-putus, dan melambangkan kesinambungan. Nah, selain batik Parang, Solo juga memiliki motif batik lain, yakni batik kampung. Motif ini terbentuk dari pola bulatan seperti buah kampung, sejenis buah kelapa atau yang disebut kolang kaling. Motif ini merupakan rangkaian kombinasi lingkaran yang disusun secara sejajar dan geometris. Motif batik selanjutnya adalah motif Slobod Yogyakarta. Motif ini berupa kotak-kotak kecil yang dipisahkan oleh dua garis sehingga membentuk motif 4 potongan segitiga. Batik ini biasanya digunakan untuk nelayan maupun pelantikan para pejabat pemerintah. Motif ini juga berasal dari Yogyakarta loh. Nah, selanjutnya ada motif Gondol Suli yang memiliki bentuk geometris berbentuk wajik serta terdapat nama bunga di pesisir Jepara, yakni suli dan gondol yang berarti bau atau harum. Eits, tetapi masih banyak loh motif-motif batik lainnya. Batik, oke. Tadi ada batik. Sekarang apakah batik itu hanya dibuat oleh kerajaan-kerajaan? Tidak. Bahkan ada petani pun kadang pakai batik juga, ya. Karena batik Nusantara sekarang sudah melekat di mana? Di seluruh kalangan masyarakat. Oke. Tadi tentang motif-motif batik ya. Yang mana motif-motif batik itu ada yang desainnya bermacam-macam. Nah, di sini Bu Umu kepengen nanti sampean semua ya dibentuk satu kelompok itu 4 orang, oke? Nanti silakan mendesain batik ya dengan menggunakan Photoshop. Yang mana di situ kan sudah ada titik koordinatnya ya, sudah disetting. Kemudian kalian tinggal mengaplikasikan, entah itu dirotasikan atau direfleksikan ya. Paham? Paham dari penjelasannya Bu Umu? Terserah kalian mau buat batik seperti apa, ya. Berarti kuncinya di sini batiknya harus harus geometris ya, supaya kena ke bisa pakai refleksi, rotasi ya. Oke, paham? Paham tugasnya? Oke, saya bentuk kelompok dulu. Setelah itu nanti setiap kelompok ketuanya silakan ke saya ya. Silakan mengambil LKPD-nya. Oke, untuk kelompok 1 nanti di sini. Tadi kita hanya butuh satu komputer, boleh atau 2 komputer juga kan? Karena kan satu kelompok 4 nanti bisa saling koordinasi ya. Ini seperti ini gitu ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, oke? Ya. Oke. Ini sudah
sudah harus membuat schedule ya, sampai kerjakan, ada yang kerjakan schedule-nya. Ini kira-kira berapa menit ya. Kemudian nanti setelah itu, dengarkan saya. Setelah itu nanti perwakilan setiap kelompok untuk maju mempresentasikan proyeknya, hasil dari apa? Hasil dari desainnya. Ya. Ayo, coba dilihat. Di situ ada apa sih gambar ya? Sampai boleh menggunakan ini atau boleh pakai imajinasi sampai sendiri, karena saya yakin kalian sudah bisa desain grafis, ada pelajaran desain grafis, kalian sudah mahir tentang Photoshop. Ayo, ternyata berarti itu bisa pelajaran matematika bisa dikombinasi dengan pelajaran desain grafis dan menciptakan sebuah desain apa? Hati. Oke, silakan. Ayo, ada yang ngerjakan sesuai LKPD-nya apa tugasnya, kemudian langsung buka Photoshop ya. Ada koordinatnya. Nah, iya. Oke, sudah ada itunya. Silakan nanti didesain. Sip ya. Dikerjakan secara berkelompok ya. Jadi saling nanti bisa saja sampai menciptakan beberapa desain, enggak apa-apa ya. Oke. Ya. Oke. LKPD-nya coba. Di LKPD di situ ada yang ngerjakan LKPD-nya. Ini Mbak LKPD-nya. Ya, dikasih nama terus nanti. Oke. Terserah ya, pokoknya geometris nanti jadi bisa dirotasikan, bisa direfleksikan ya. Oke. Jangan kelompok lo ya. Oke. Pak. Ayo. Oke. Ya. Nanti terserah, boleh pakai segitiga, boleh pakai elip ya. Terserah kalian nama titiknya di mana. Kan ya. Mau pakai gambar elip ya. Ya, saling kerjasama teman-temannya ya. Kalau sudah muncul satu nanti kan bisa coba temannya mencoba untuk dirotasikan ke sana gitu ya. Ya. Minta temannya nanti, oke? Ya. Ayo. Semuanya pakai elip ya kan? Yang pakai segitiga. Ada yang ngerjakan LKPD-nya, ada yang desain, sama bisa mengadopsi dari video YouTube tadi, bentuk-bentuknya. Ayo.
Ini sampai mana? Sip. Kuning keren bang orang itu tuh apa nih langsung gak usah lips tuh iya ya apa sih Kurang kecil, dari kecil agak besar. Dikecilkan aja yes. atau ininya dibesar kan bisa. Apa layar? Ayo, ini sudah selesai bentuk apa namanya? Buku Ya, bisa. Sofian. Nanti presentasi terus di LKPD itu kan nanti ada setiap kelompok yang maju silakan nanti hasilnya apa ditulis ya. Itu kan di penyajian hasil itu kan ada di LKPD-nya ya. Di halaman berapa itu? Nah, itu kan ada nanti beberapa kelompok. Berarti ada 4 kelompok, berarti ada di situ ya. Itu nanti sama ya. Kelompok ini berarti ya apa? Itu ya. Cari yang kelompok berapa? Kelompok 2 sudah mencerminkan ya. Untuk pewarnaannya
boleh menggunakan wis terserah sampean ya. Boleh pakai warna apapun, boleh mengadopsi dari batiknya yang Jogja itu agak coklat-coklat itu boleh, atau batik yang apa ya modern pakai warna-warni yang warna yang cerah-cerah juga boleh. Oke, kelompok 1. Ya, itu kan alatnya, jadi sampai boleh pakai ini kan ya. Ini terus apa? Memonitoring keaktifan ya, Pak. Dari situ berarti apa? Karena kita pakai STEAM ya, STEAM. Jadi sainnya itu apa? Ada yang sudah segitiga ini. Kalian bisa mendesain apa ya? Misalnya kalau bersih ini berarti apa? Bersih ini caranya apa? Sampai desain terus sampean cerminkan gitu aja nggak apa-apa. Sampai kopi sampai cerminkan. Saya membebaskan kalian untuk menggunakan apa namanya pencerminan boleh, menggunakan pergeseran boleh, terserah. Yang penting nanti menghasilkan suatu produk. Nah ini kan langsung tengah. Oke, nanti kalau sudah kalian harus memahami teman-temannya ini. Oh ini tak refleksikan, ini harus itu ya, mempersiapkan untuk siapa nanti yang sebagai pembicara, siapa nanti yang langsung siapa nanti yang IT semua, nanti siapa yang pegang IT-nya ya. Turun deh, kupuan. Nomor 1 hampir selesai. Nomor 2 pewarnaannya mohon ayo lebih indah lagi ya. Oke, ada yang sebagian sudah boleh mendesain beberapa batik, nggak apa-apa. Misalnya sekarang saya desainnya bentuk olive gitu ya.
Ayo, sekarang coba diganti. Itu nomor ya. Ya langsung aja. Ya. Dia masuk aplikasi Microsoft. Coba sekarang diganti itu sama saya. Coba sekarang coba. Ayo. Sekarang coba, sudah dapat satu. Sekarang coba, ini yang apa namanya? Tadi kan Putra, ya coba sekarang samanya jadi operatornya. Coba, ayo. Teman-temannya masih dalam tahap merefleksikan sama yang termasuk anggota. Coba, ayo. Biar nanti satu kelompok bisa semua. Jadi calon desain, ya. Biar tidak hanya cetak binder saja. Coba, ayo. Oke, sifat buat batik apa ini ya? Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Kayak apa ya? Kayak batik yang Jogja ini ya? Ininya penggunaan aplikasi Microsoft berarti masuk aplikasi. Stop. Oke, kalian bisa mendesain banyak sekali motif-motif, bisa, ya kan? Dari menggeser, terus apa namanya, merotasikan itu, kalian bisa membuat beberapa motif. Ayo, coba ini tadi sudah pakai motif apa? Ini karang, yang ini terserah. Ada yang segitiga ya? Hah? Oh ya, yang sudah. Itu ya, di file save as, formatnya bentuk JPG aja, sudah. Oke. Pilih seni apa yang tampak? Oke, kira-kira di sini sampean seninya apa? Kira-kira di sini tuh kalau batik tapi yang kita cetak ya, desainnya itu termasuk 2 dimensi apa 3 dimensi? Ayo, berapa? 2, karena hanya nggak ada ketebalannya. Berarti seninya adalah kita belajar tentang kesenian 2 dimensi. Ya. Terus pewarnaan sama yang tadi. Ayo dicoba. Segitiga bisa nggak coba pakai apa motif terserah? Segitiga. Mulai desain. Coba desain segitiga. Ini. Nah, ini sudah. Oke, sip. Nanti pewarnaannya didiskusikan. Enaknya warna apa ya?
Borong. Wah, Saya cetakkan ya yang sudah ya. Yang sudah 2 kelompok ya. Yang belum sabar enggak apa-apa, masih ada waktu. daripada sekolah. Rangkai semua desainnya sudah selesai. Nanti kita selain cetak, kita juga tampilkan ya nanti ke teman-temannya hasilnya. Rangkai simpan. Seni. Ini. Nggak apa-apa, satu kelompok bisa. Isi sembarang. Ya. Hah? Menyerah. Ayo. Yang belum tinggal 2 kelompok. Saya rasa 1 jam loh. Kalian cukup kok ya 60 menit untuk mendesain ini loh. Kalau saling kerjasama insya Allah cukup. Daniel sudah selesai? Nah, makanya ayo. Iya itu. Nilainya apa itu gabungan antara format dan trans. Dalam. Niki apa niku ya? Rumusnya yang dipakai pas buat. Ya, ya. Samin tadi ya. Rumus. Mana? Tidak setuju. Tadi kan sampai pakai Jadi kan sama menggeser dulu ya. Jadi menggeser itu trans. Ini pakai kalkulasi, pakai rumusnya, pakai sejarah. Nah ini, ya, dia spesial sama tadi pakai translasi tulis dulu toh, translasi. Yang benar dapat translasi. Ya, jadi itu kan pakai sejarah, sejarah kan tadi mencerminkan kan? Nah, pakai refleksi apa enggak? Iya, demikian kan refleksian. Jadi pakai pencerminan, dari apa? Iya, pencerminan.
Oh, sudah sip. Ya. Iya. Oke, kelompok berapa? 4. Kelompok 4 sudah mulai pewarnaan. Ini ya, bentuk kotak-kotak wajik-wajik. Modern ini ya. Sip. Bagus ya. Oke. Kalau sudah nanti di LKPD-nya di situ coba dilihat LKPD. Ada. Oke. Yang matematikanya, yang LKPD halaman kita lihat ya. 1 2 di halaman 5. Kalian kan sudah ini tadi sudah sainsnya sudah ada, teknologinya ada, engineeringnya ada, artnya ada. Sekarang matematisnya, ya. Jadi matematisnya di situ rumus-rumus matematika yang digunakan untuk mendesain produk. Berarti yang pertama tadi, yang kelompoknya Mas Ifat tadi kelompok berapa Mas Ifat? Ya. Dia menggunakan apa Mas Ifat? Dia menggunakan translasi. Berarti silakan ditulis rumusnya translasi itu apa ya? Ayo, coba yang kelompok 1 tadi menggunakan apa? Ya, coba kelompok 1 sampai tadi saat apa namanya? Saat pendesain itu caranya sama yang digeser atau dicerminkan atau gimana? Itu sampai tulis itu. Nah ya, berarti sampai cari ya. Refleksi sampai tulis ya, pencerminan refleksi sampai cari apa rumusnya. Ayo. Untuk rumus-rumusnya itu bisa ada di grupnya WA masing-masing. Oke ya, untuk rumus-rumusnya, rumus-rumus yang kalian gunakan tadi itu sudah ada di bahan ajar yang saya kirim ke grup. Di situ sudah ada bahan-bahan ajarnya. Saat kalian menggunakan rumus apa ternyata saya tadi, misalnya, oh ini dia menggunakan apa tadi namanya? Kelompoknya Ifat? Pencerminan refleksi. Oke. Ini terhadap sumbu apa sampai bisa menjadi ini? Kan ada sumbu E atau sumbu Y? Refleksi itu kan apa namanya sampai tadi kan ada koordinatnya, ya kan? Itu sampai refleksikan atau sampai jadi cerminnya itu terhadap sumbu E atau sumbu Y gitu loh. Jadi masih ingat ya kalau sumbu E itu ya. Oke, baru nanti sumbu Y ya. Ayo. Ini sudah. Oke, 2. Ayo ada lagi yang sudah? Ini sudah. Ini Bu sudah. Sudah di-save Mas? Sudah Mas? Ya? Ya. Presentasi dari kelompok 1. Oke, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil desain kerja kelompok 1. Perkenalkan dulu namanya kelompoknya. Nama saya Tio. Nama saya Putra. Nama saya Aldi. Coba tampil dilihatkan mana hasilnya.
Tadi sudah di print out juga, mana bentuknya? Printnya. Oke, lihat. Tepuk tangan untuk kelompok 1 hasilnya. Silakan. Berupa batik kawung dari Jawa Tengah yang dimodifikasi melalui degradasi pewarnaan. Kami menggunakan rumus matematika berapa translasi atau pergerakan Batik kawung dari Jawa Tengah yang dimodifikasi melalui degradasi pewarnaan. Di sini kami menggunakan rumus matematika yaitu rotasi dengan diinterpretasikan derajat. Lalu kemudian saya geser lalu sumbu Y. Lalu saya geser ke samping hingga seterusnya. Untuk bawahnya saya cerminkan melalui sumbu X. Oke ya, sudah dicetak tadi hasilnya. Sudah sampun. Nah, sudah dicetak. Oke ya. Tepuk tangan untuk kelompok kelompok 1 yang berhasil membuat desain berupa Batik. batik. Oke, terima kasih. Salam dulu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya kelompoknya Mas Ifat. Ayo silakan. Ayo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari kelompok 2. Nama saya Firman. Nama saya Yanti. Saya Arif. Dencain. Kami membuat produk desain batik. Batik kami adalah batik kawung dari Jawa Tengah yang dimodifikasi melalui pewarnaan. Saat membuat batik kami menggunakan rumus matematik translasi rotasi 30 derajat perputaran refleksi percerminan. Oke. Coba ditunjukkan mana hasil cetaknya. Oke, itu ya, tepuk tangan untuk kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Ya. Lihat motifnya dia modern ya, kawung tapi modern dengan pewarnaan ya. Itu ada apa? Dilihat di situ, ayo coba. Lihat, sudah dilihat di layarnya? Sudah. Oke. Ini menarik pewarnaannya karena di situ hampir ada emoji ya. Emoji lucu ya? Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 4, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabina Ayu Lestari. Perkenalkan nama saya Fatur Ramadana. Perkenalkan nama saya Daniel. Kami dari kelompok 3 membuat desain batik dengan motif batik kawung khas Jawa Tengah dengan menggunakan aplikasi Photoshop. Rumus matematika yang saya gunakan untuk mendesain ini adalah translasi dan pencerminan. Saya pertama membuat satu ini dengan pen tool dengan menarik garis tepatnya di tengah dan merefleksikannya menjadi 4 dan memindahkan ke sini dan menduplikasikan ke bawah sampai sini dan menjadikan satu dengan menjadi satu layer dan menduplikasikan sampai seterusnya sampai sini dengan menggunakan warna yang antara terang dan gelap. Sudah dicetak tadi? Sudah. Mana hasil cetaknya? Ini hasil cetaknya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekian dari kami dari kelompok 3. Jika ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
hasil laporan kami. Perkenalkan, nama saya Fendi Mubarak. Perkenalkan, nama saya Renita Wulandari. Perkenalkan, nama saya Nova Putra. Perkenalkan, nama saya Wahyu. Mendesain batik slogan. Yang pertama, saya di sini mendesain batik dengan cara menekan di aplikasi Adobe Photoshop, yaitu pertama membuat lingkaran ini di ellipse tool, lalu saya putarkan 30 derajat supaya bisa miring seperti ini, lalu saya duplikat menjadi 4, lalu saya duplikat seterusnya. Untuk background semuanya sudah, Ge? Sudah? Sudah, ayo. Habis ini kita maju. Sebelum maju coba kita tepuk lagi. Prima. Belum ada yang tepuk. Ayo. Prima. Genap. Genap. Kurang kompak ada yang nggak tepuk. Genap. Ganjil. Prima. Nah, berarti kelompok 1 siap untuk maju yang nomor 1. Beri tepuk tangan yang nomor 1. Ayo. Silakan. Silakan dia maju ke depan. Oke. Kelompok 1. Semua kelompok sudah maju tadi? Sudah maju. Menghasilkan apa tadi? Menghasilkan produk batik, ya. Hampir semuanya lebih enak pakai batik apa tadi desainnya? Batik karung karena bentuknya geometris, ya. Saya nanti coba ngomong sama guru desain grafis kalian untuk mungkin ketika tidak pelajaran saya saat mendesain kalian bisa selain motif karung, ya. Oke, pembelajarannya saya anggap hari ini kalian semuanya 4 kelompok sukses. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Dari hasil tadi coba kira-kira rumus matematika apa? Rumus matematika apa yang kalian gunakan saat menjalankan aplikasi Photoshop untuk mendesain batik tadi? Coba kelompoknya Mas Iva. Tadi pakai apa? Pakai pen tool. Rumus matematikanya tadi apa? Kelompoknya translasi dan pencerminan. Oke, translasi ya. Masih ada yang tahu tadi apa? Translasi itu apa? Diapakan? Geser. Ayo, translasi tadi diapakan? Memudahkan. Digeser ya. Oke, dari titik ini ke titik ini. Oke, pakai rumus apa, Mas? Coba bisa dibacakan ke teman-temannya. Iya, apa? Jika ada titik, misalnya titik koordinat X, Y, jadi apa? Katenku. Tak tulis kan? Terus ada lagi, saya ngomong nanti sumbu semuanya. Udah ya? Tepuk tangan untuk kita pada siang hari ini. Kita bisa mengadopsi mulai dari desain grafis, kemudian ke matematikanya ya, sampai ke sejarahnya, seninya, semuanya kita bisa pelajari hari ini. Oke, untuk menambah penguatan hari ini, coba setelah kita tadi membuat sebuah produk, apa tadi? Produknya berupa apa tadi? Oke, membuat produk batik ya. Setelah kita membuat produk batik, coba rumus matematika apa saja? Karena Bu Umu tadi Bu Umu tadi merancang pembelajaran ini. Selain kalian bisa mendesain batik, kalian itu bisa menerapkan rumus matematika. Ternyata pelajaran matematika itu juga bisa dibuat untuk desain ya. Jadi banyak sekali ya matematika itu. Salah satunya adalah untuk desain batik ini tadi. Coba saya pengen tahu, coba dari kelompoknya Mas Ifat tadi rumus matematika apa yang digunakan? Translasi. Oke,
translasi Y terhadap translasi AB menjadi A X plus A, Y plus B. Oke, jadi dia menggunakan yang namanya translasi ya. Jadi ketika dia punya titik di X, Y ditranslasikan itu tergantung berapa ya, digeser berapa. Jadi kalau digeser sebanyak A maka A plus X. Ketika digeser sebanyak B maka B plus Y ya, seperti itu. Coba tadi ada yang menggunakan rotasi ya, coba kelompoknya sama refleksi ya, pencerminan. Oke, coba. Saya menggunakan pencerminan refleksi ketika ada titik X, Y terhadap sumbu X maka menjadi titik X, min Y. Oke, dia pakai refleksi yaitu terhadap sumbu apa? Sumbu X ya. Ketika ada X, Y direfleksikan terhadap sumbu X maka hasilnya adalah X, min Y. Oke, ada yang pakai refleksi lagi? Oke, Mas Putra apa? Percerminan terhadap sumbu Y. Oke, ini pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, Titik X, Y menjadi min X, Y. oke, jadi dibalik ya, sumbu Y maka dia berubah menjadi min X, Y ya. Jadi saya rasa pelajaran hari ini berhasil. Coba kita refleksi sama-sama ya. Jadi di sini coba dilihat di PPT-nya Bu Umu. Jadi kalau translasi pergeseran itu rumusnya seperti ini tadi yang dijelaskan. Jika ada X, Y, misalnya itu adalah sebuah vektor translasi. X aksen itu bayangan Y aksen, maka dia akan A, B ditambah X, Y. Atau tadi bahasanya A ditambah X, B ditambah Y. Oke. Kemudian untuk refleksi tadi sudah ada dua ya yang menggunakan apa tadi refleksi? Pencerminan ya. Refleksi sendiri dapat diartikan adalah transformasi yang memindahkan titik atau bangun dengan menggunakan sifat pembentukan bayangan oleh sebuah cermin. Ayo, ketika kalian bercermin, bentuk kalian sama apa enggak? Sama. Tinggi kalian sama apa enggak? Sama. Yang membedakan apa? Oke, ketika tangan sampai di sini kiri, di sana menjadi kanan. Hanya itu saja ya. Tadi ada yang menggunakan ini ya, rumus 1 dan 2 ya. Terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Oke. Kemudian tadi ada yang merotasikan 30 derajat ya. Apa itu rotasi? Perputaran, yaitu perubahan kedudukan atau posisi objek dengan cara diputar lewat suatu pusat dan sudut tertentu ya. Untuk bahan ajarnya semua rumusnya sudah tak kirim di grupnya masing-masing ya. Itu silakan dipelajari untuk lebih memantapkan lagi. Sekarang coba dilihat di sini. Bu Umu punya apa ya? Ternyata matematika itu juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ini pelajaran geometri transformasi. Bu Umu punya gambar, coba di sini dilihat. Ya kan? Ayo. Gambar yang pertama, coba dilihat. Apa itu? Ekskavator. Biasanya ada di mana? Mall. Iya. Sampean meskipun anak orang desa, saya yakin sekarang mall itu ada di mana-mana ya. Bahkan kita yang dulu zaman saya ketika SMP atau SMA belum ada. Kalau mau ke mall itu udah ada di kabupaten. Adanya di mana? Surabaya. Tapi sekarang kita punya ikon mall yang ada di Gresik sendiri ya. Pasti semuanya juga sampean sudah menikmati. Iya. Ini prinsipnya apa? Dia apakah kalian berdiri? Ya, berdiri. Apakah kalian jalan ketika di sini? Tidak. Tapi di sini apa? Berpindah ya. Jadi naik lift
Apa kalau perputaran berarti? Rotasi ya. Dia dari titik sini bisa dirotasikan ke sana, tiba-tiba di titik sana ya. Berarti matematika itu sungguh luas sekali, ya kan? Matematika dalam kehidupan sehari-hari kadang itu ada yang gini, Bu, buat apa belajar matematika? Wong yang ngitung ya, tambah-tambahan, ambil-ambilan, tidak. Matematika itu mencakup semua kehidupan. Tadi bayangkan nggak? Kita desain batik, tiba-tiba muncul rumus matematika, terbayang nggak? Ayo, sebelum ini terbayang nggak? Terbayang apa enggak? Ternyata desain batik yang dibuat itu, ya, ternyata di situ juga diselipkan rumus matematika. Sama bayangkan nggak sebelum ini? Enggak kan? Tapi sekarang sudah terbayang bahwa matematika itu ilmunya sangat luas, diterapkan di mana-mana. Jadi pesannya Bumu apa? Sampean harus giat belajar. Entah pelajaran apapun nanti akan apa? Bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Untuk bahan ajarnya silakan dipelajari. Nanti di situ ada soal-soal ya. Silakan dikerjakan. Terus nanti ada yang tidak mengetahui atau kurang tahu, bisa lewat japri Bumu atau bisa telepon Bumu ya. Atau yang ketika ada selang waktu Bumu di sini, oh ada Bumu, coba ya, bisa konsultasi ke Bu